spraying and all this weed and all that. People set the fire and all that. And I walked back in and I was like, I gotta get out of here. Hai guys, saya Mel dalam Mel Crime Story. Saya akan menceritakan cerita-cerita kriminal mengerikan. So, tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga loncengnya supaya kalian tahu setiap saya upload video baru. Pada tanggal 4 Mei tahun 2003, Katie Autry, remaja berusia 18 tahun yang memasuki tahun pertamanya di Universitas Western Kentucky pada tahun 2003 di Bowling Green, Kentucky. Secara tragis, dia telah menjadi korban dari tindakan mengerikan dan tidak terbayangkan. Katie diserang dan dianiaya, dan akhirnya mengalami nasib mengerikan. Mari kita membahas kasus Katie Autry. Dan siapakah menurut kalian monster yang bertanggung jawab dalam kasus keji ini? Melissa Kay Autry, yang dikenal sebagai Katie, lahir tanggal 20 Juni tahun 1984 di kota Regina, Kentucky. Sayangnya, pengasuhannya sangat jauh dari muda. Saudara perempuannya Lisa dan ibu mereka Donnie Rose Autry mengalami kesulitan terutama dari tantangan kesehatan mental ibu mereka karena dia mengalami skizofrenia. Ketika Katie berusia 10 tahun, dia dan saudaranya Lisa ditempatkan di panti asuhan karena masalah ini. Akhirnya Katie menemukan kehidupan yang stabil tinggal bersama orang tua asuh yang lebih tua, Jim dan Shirley Inman di Belleville. Meskipun ada perubahan ini, Katie tetap menjaga hubungannya dengan ibu kandungnya sepanjang hidupnya. Katie unggul di masa SMA-nya dengan kecakapan akademik sambil berperan dalam cheerleader. Meskipun dia bertubuh kecil dan berambut pirang. Setelah Katie lulus SMA dari Hancock County High School pada tahun 2002, Katie membuat pilihan untuk kuliah di Western Kentucky University dan melanjutkan rencananya menjadi ahli kesehatan gigi. Pada musim gugur tahun 2002, dengan mengalami kebebasan dan pengalaman baru yang ditawarkan dalam kehidupan kampus, persahabatan membuat Katie mendapat teman sekamar dengan seseorang yang terhubung dengannya. Bersama-sama mereka sering mengunjungi pesta dan menikmati miras dan merangkul kehidupan sosial kampus di sana. Selama ini, Katie mulai mengeksplor seksualitasnya sendiri, sebuah perjalanan yang menyebabkan dia dicap dengan nama panggilan yang menyakitkan, yaitu Hoe dari aliran kedua. Seperti yang disebutkan secara bercanda oleh salah satu temannya bernama Logan. Dalam kehidupan romantisnya, Katie terlibat dalam hubungan yang sangat dekat dalam jangka panjang dengan seseorang bernama Maurice. Namun Maurice sudah menjalin hubungan dengan seseorang dari kota lain dan tidak mencari komitmen serius dengan Katie. Selama tahun pertamanya di perguruan tinggi, Katie membuat pilihan penting untuk membebaskan dirinya dari sistem asuh Kentucky. Keputusan ini didorong oleh keinginannya untuk hidup mandiri. Saat Katie berjuang untuk memperoleh otonominya, Katie menghadapi konsekuensi besar, kehilangan dukungan keuangan yang dia terima untuk pendidikan perguruan tinggi sebagai anak asuh. Dengan perubahan mendadak ini, Katie harus menghadapi kenyataan baru di mana biaya kuliahnya tidak lagi ditanggung. Untuk menghemat biaya, Katie mengurangi statusnya menjadi mahasiswa paruh waktu dan berkelana ke beberapa pekerjaan di luar kampus. Katie pernah bekerja sebagai penari eksotik untuk menghidupi hidupnya. Sepanjang hidupnya, Katie telah mengumpulkan berbagai penghargaan di sekolah dan perguruan tinggi.
Katie mulai diakui sebagai akademisi di seluruh negara bagian itu dan diberi gelar kehormatan sebagai mahasiswa terbaik bulan ini dan cheerleader terbaik pada tahun 1998 hingga 1999. Pada Sabtu malam, tanggal 3 Mei 2003, Katie dan teman sekamarnya berencana menghadiri pesta persaudaraan di Pi Kappa Alpha Party yang diadakan di kampus mereka. Sebelum pesta, mereka mengadakan permainan yang menyebabkan Katie menjadi mabuk sebelum tiba di pesta itu. Ketika mereka sampai di pesta itu, Katie sudah dalam keadaan mabuk. Itu adalah menjadi sifat Katie. Dia menjadi emosional dan menangis ketika mabuk. Seringkali meminta teman sekamarnya untuk menjaganya. Karena melihat Maurice di pesta itu, Katie memintanya untuk berdansa, tapi Maurice menolaknya. Penolakan ini membuat Katie kesal dan menyebabkan pertengkaran antara Katie dan Maurice. Perilaku Katie berubah menjadi frustasi dan mengganggu, mendorong tuan rumah meminta Katie meninggalkan pesta itu karena Katie mengganggu. Sesuai dengan janji persaudaraan, mereka mengantarkan orang pulang. Salah satu peserta pesta menawarkan diri untuk mengantarkan Katie pulang. Namun, teman sekamar Katie sedang menikmati pesta itu dan memilih tetap tinggal di situ dan berjanji dia akan memeriksa Katie nanti. Dan kemudian mengucapkan terima kasih kepada si pengemudi karena memastikan Katie pulang dengan selamat. Teman sekamar Katie berencana untuk bermalam di tempat lain dengan seorang teman, tapi dia menjadi khawatir tentang keselamatan Katie. Sekitar jam 2:30 pagi pada tanggal 4 Mei tahun 2003. Tidak lama setelah Katie meninggalkan pesta, teman sekamarnya menelpon untuk memastikan kedatangan Katie di rumah dan memastikan Katie aman. Katie menjawab telepon itu dan memberitahu teman sekamarnya itu bahwa Katie sedang berbaring di tempat tidur. Katie kemudian memberitahu temannya itu bahwa ada seorang laki-laki di dalam kamar dan Katie takut. Katie bahkan memberitahu temannya bahwa Katie tidak tahu siapa laki-laki itu. Untuk mencari kepastian, teman sekamarnya itu meminta untuk berbicara dengan orang di dalam kamar Katie. Suara laki-laki terdengar dari sambungan telepon, mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang mengantarkan Katie pulang. Laki-laki itu mengatakan dia ingin memastikan Katie tiba di rumah dengan selamat karena keadaan Katie mabuk dan meyakinkan teman sekamar Katie untuk tidak khawatir. Sebelum mengakhiri panggilan telepon, meskipun begitu, teman Katie tidak terlalu khawatir dan meyakinkan Katie bahwa mereka akan mengobrol besok paginya. Setengah jam kemudian, alarm kebakaran berbunyi di New Pollen Hall, kejadian khas di asrama perguruan tinggi. Sering dipicu oleh seseorang yang salah membakar popcorn. Beberapa mahasiswa terbangun dari tidur merasa gugup, masih karena pengaruh alkohol. Mereka mulai keluar dari gedung itu dan berasumsi itu hanya alarm palsu. Namun ketika petugas pemadam kebakaran muncul dengan tubuh yang terbakar parah, mereka merasa suasana yang mencekam menjadi bukti sesuatu yang sangat serius telah terjadi. Petugas pertama yang datang dengan cepat masuk ke kamar asrama dan menunjukkan dengan tepat asal mula api. Saat masuk, seorang petugas pemadam kebakaran memperhatikan sistem sprinkler, yaitu sistem penyiraman air otomatis, telah memadamkan api. Tetapi ada yang menarik perhatian mereka. Sebuah benda berkilauan di tempat tidur. Setelah diperiksa lebih dekat,
petugas itu menyadari bahwa itu adalah seseorang dari memperhatikan dadanya yang naik turun. Itu adalah Katie Autry, dipukuli dan dibakar dengan kemeja yang menutupi wajahnya dan sepotong kain yang lain yang dililitkan di sistem sprinkler. Adegan itu mengungkapkan kebenaran mengerikan. Katie sendiri adalah sumber api akibat seseorang sudah membakarnya saat Katie masih hidup. Katie dibawa dengan hati-hati keluar dari gedung itu. Katie berkata pada petugas pemadam kebakaran, "Bawa aku pulang." Katie menderita luka bakar parah, terutama di dada dan area genitalnya. Penyelidik menemukan bukti kaleng hairspray yang digunakan sebagai bahan bakar. Gel alkohol ditemukan, mungkin digunakan untuk menghapus bukti penyerangan. Kondisi Katie yang kritis memerlukan pemindahannya ke Rumah Sakit Vanderbilt di Nashville, Tennessee. Dokter mengungkapkan keparahan luka bakar tersebut kemungkinan besar menghancurkan sebagian besar ujung sarafnya dan memberikan bantuan obat untuk mengurangi tingkat rasa sakit. Meskipun telah menjalani perawatan medis yang intensif, Katie dengan tragis meninggal dunia 3 hari kemudian pada tanggal 7 Mei tahun 2003. Polisi Western Kentucky fokus dengan ketidakhadiran teman sekamar Katie malam itu. Teman sekamar Katie mengklarifikasikan bahwa dia bersama teman lain dan mengungkapkan telepon yang meresahkan dengan Katie dan laki-laki yang tidak dikenal. Pihak yang berwenang menyelidiki pengemudi yang ditunjuk yang mengaku sudah mengantarkan Katie pulang. Selama wawancara, pengemudi itu menyangkal mengetahui apa yang terjadi pada Katie setelah mengantarkannya pulang. Penyelidik juga menanyai apa yang disebut sebagai pacar Katie, Maurice, yang memiliki alibi. Perhatian penyelidik tertuju kepada pengemudi yang mengantarkan Katie pulang. Penyelidik menemukan informasi baru yang mengungkapkan bahwa Katie bukanlah satu-satunya penumpang di dalam kendaraan malam itu. Memang ada orang lain. Ketika ditanya lebih lanjut, pengemudi yang mengantar Katie pulang malam itu mengaku bahwa Katie memiliki seorang teman yang menemaninya di dalam mobil. Orang tersebut ternyata Stephen Soules berusia 20 tahun. Stephen Soules adalah penduduk sekitar Scottsville, bukan mahasiswa di Western Kentucky University atau WKU. Malam itu dia menemani teman-temannya ke pesta, tetapi menjadi mabuk dan akhirnya dia pingsan di bagian belakang mobil. Selama perjalanan kembali ke asrama Katie dengan bercanda menggoda Stephen tentang kondisinya dan memanggil Stephen anak laki-laki sakit. Ketika sampai di asrama Katie keluar dari mobil itu. Pada saat itu, Stephen memberitahu temannya bahwa Stephen ingin mendekati Katie dan berteriak padanya, dan Stephen keluar dari mobil. Saat itu pengemudi menandai penampakan terakhir Stephen. Ketika pengemudi ditanyai, Stephen Soules sudah dikenal di komunitasnya sebagai orang yang tidak jujur yang rentan dengan pencurian. Stephen lebih tua 2 atau 3 tahun dari Katie dan dia memiliki reputasi sebagai orang yang suka bermalas-malasan. Dia tidak terdaftar di sekolah atau bekerja. Stephen memiliki rekam jejak menghabiskan waktu dengan sesama pengguna zat terlarang. Stephen tidak pernah terlibat dalam masalah hukum. Stephen dikenal oleh teman-temannya sebagai penipu dan diberi label penipu, pembohong, curang, dan pencuri. Banyak teman-temannya yang tidak percaya padanya sebagai orang yang suka mengambil keuntungan dari orang lain. Dari pernyataan Stephen, pihak berwenang menyimpulkan bahwa Stephen dan sekelompok teman-temannya juga menghadiri pesta malam itu.
Mereka telah banyak minum miras dan sangat mabuk saat pesta dimulai. Stephen mengklaim dia merasa tidak enak badan dan memilih beristirahat di belakang kendaraan temannya untuk memulihkan diri. Stephen menyatakan selama dalam perjalanan ke asrama Kathy, Stephen dan Kathy terlibat dalam perilaku main-main. Dan awalnya hanya itu yang Stephen ungkapkan mengenai kejadian itu. Ketika ditanyai, Stephen menyangkal pergi ke asrama Kathy. Namun akhirnya dia mengakui bahwa setelah Kathy meninggalkan mobil, Stephen mengikuti Kathy dan berhasil menyelinap melalui pintu asrama sebelum pintu itu ditutup. Stephen mengakui dia mengikuti Kathy ke kamarnya dan mengaku melakukan hubungan atas dasar suka sama suka dengan Kathy. Polisi terus berdiskusi dengan Stephen. Pernyataannya mengalami banyak perubahan. Pada akhirnya, ketika dihadapkan dengan tuduhan menyebabkan kekerasan pada Kathy, Stephen bersikeras bahwa dia tidak melukai Kathy sendirian, tetapi Stephen mengklaim tahu siapa yang melakukannya. Informasi ini secara drastis merubah arah dan fokus penyelidikan. Menurut Stephen, ketika dia menghabiskan waktu dengan Kathy di kamarnya, seorang temannya, pria bernama Lucas Guthrum, menghubungi Stephen dan menanyai di mana lokasi Stephen. Stephen menginformasikan Lucas di mana dia berada, dan Lucas tiba di kamar asrama Kathy. Stephen menceritakan setelah kedatangan Lucas, Lucas menyatakan keinginannya untuk ikut meniduri Kathy. Namun ketika Kathy menolaknya, Stephen mengklaim Lucas menjadi marah dan menyerang Kathy dengan kejam. Menurut Stephen, Kathy berusaha membela dirinya, tetapi karena ukuran badan Lucas yang besar, Kathy tidak bisa lepas dari cengkramannya. Stephen menuduh bahwa dia menyaksikan adegan mengerikan ketika Lucas mulai menyiksa Kathy dan membakar Kathy. Penyelidik menyelidiki latar belakang Lucas Guthrum. Petugas menemukan Lucas berusia 21 tahun pada musim panas tahun 2003. Dan Lucas tidak terdaftar di WKU atau lembaga pendidikan lainnya. Riwayatnya menunjukkan pola ketidakstabilan dan tidak punya pekerjaan, dan tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Lucas sudah pernah mengalami pernikahan yang gagal dan merupakan seorang ayah dari seorang anak laki-laki. Tuduhan dari mantan istrinya menyatakan Lucas telah kasar padanya. Terlebih lagi, sehari sebelum serangan Kathy, Lucas telah ditangkap untuk penyerangan domestik terkait dengan pacarnya sendiri. Detail ini memberikan gambaran yang mengerikan tentang Lucas mengenai riwayat kekerasan dan ketidakstabilan. Latar belakang keluarga Lucas mengungkapkan bahwa ibunya telah menikah dengan ayah tirinya yang kebetulan sebagai pewaris toko dolar general yang terkenal. Dengan keluarganya yang kaya, Lucas sering menerima bantuan keuangan. Meskipun Lucas malas bekerja dan sering terlibat dalam penggunaan obat terlarang. Akhirnya Lucas pindah ke Scottsville dengan ibu dan ayah tirinya. Lucas dan Stephen bersahabat, tapi mereka sering juga terjadi perselisihan, yang sebagian besar berasal dari persepsi Lucas kepada Stephen sebagai pekerja lepas dan orang yang tidak jujur. Ada insiden ketika Stephen memberitahu pacar Lucas kalau Lucas sudah berselingkuh. Itu menyebabkan pertengkaran antara Stephen dan Lucas. Di saat marah, Lucas sering menggunakan hinaan rasial kepada Stephen yang merupakan ras campuran. Namun pada tanggal 3 Mei tahun 2000, keduanya setuju untuk menghabiskan waktu bersama dan menghadiri pesta dengan teman-temannya. Ketika ditanyai polisi, Lucas mengaku bertemu Kathy di pesta tersebut. Tapi Lucas menyangkal kalau dia pernah mengunjungi kamar asrama Kathy.
Tetapi bukti muncul dari asisten residen di asrama lain yang menempatkan Lukas di lobi asrama itu pada sekitar jam 2.30 pagi, bertepatan dengan panggilan telepon antara Katie dan teman sekamarnya. Namun Lukas dengan tegas menyatakan dia tidak mengetahui penyerangan dan pembunuhan Katie Audrey. Ayah tiri dan ibu Lukas menegaskan bahwa Lukas berada di rumah sebelum alarm kebakaran berbunyi jam 4 pagi. Polisi lebih mempercayai versi Stephen tentang kejadian malam itu dan menyoroti sejarah kekerasan Lukas yang berbeda dengan Stephen. Pada tanggal 12 Mei tahun 2003, Stephen dan Lukas ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan besar-besaran tingkat pertama. Mereka berdua menghadapi kemungkinan hukuman mati. Analisis forensik mengungkapkan bukti DNA yang diambil dari dalam tubuh Katie. Meskipun ada upaya untuk menghapus bukti melalui penggunaan gel alkohol dalam pembakaran, cairan tubuh pria ditemukan dan cocok dengan DNA Stephen Soules. Namun, tidak ada bukti yang ditemukan di kamar Katie yang dapat dikaitkan dengan Lukas. Saat diinterogasi, Stephen mengaku menyerang Katie, tetapi dia mengklaim Stephen melakukannya hanya setelah ada ancaman dari Lukas, karena Stephen takut dengan nyawanya sendiri jika Stephen menolak. Walaupun Stephen mengaku kurangnya bukti melawan Lukas Guthrum membuat pihak berwenang tidak yakin untuk mendakwa Lukas. Mengingat dilema di sekitar kasus ini dan kurangnya bukti yang memberatkan, pihak berwenang memilih untuk menawarkan Stephen kesepakatan. Dalam perjanjian, Stephen setuju untuk mengaku bersalah atas serangkaian tuduhan mencakup pembunuhan, penyerangan, dan sodomi, dan perampokan. Sebagai akibat dari kesepakatan pembelaan ini, hukuman mati dihapus sebagai hukuman bagi Stephen. Sebagai imbalan, Stephen diwajibkan bersaksi melawan Lukas. Selama persidangan, Stephen mengubah pengakuannya sekali lagi. Stephen menyatakan bahwa Lukas adalah orang yang bertanggung jawab atas serangan awal, pemukulan, dan penyerangan Katie. Stephen menegaskan setelah dia dipaksa oleh Lukas untuk melakukan penyerangan, Stephen adalah orang yang menyemprotkan hairspray dan membakar Katie. Stephen mengklaim bahwa tindakan itu dilakukan atas instruksi Lukas. Kesaksian ini berbeda dengan pernyataan Stephen sebelumnya yang menuduh Lukas yang membakar Katie hidup-hidup. Berdasarkan bukti ini, Stephen adalah satu-satunya orang yang DNA-nya ditemukan di TKP. Stephen mengakui melakukan penyerangan terhadap Katie dan membakarnya yang menyebabkan kematian tragis. Lukas mempunyai alibi untuk kejadian malam itu. Dia menyangkal keterlibatannya. Tidak ada bukti yang melibatkan Lukas dengan kejahatan tersebut. Satu-satunya koneksi adalah kesaksian Stephen dan pernyataan dari informan penjara yang menuduh pengakuan Lukas selama dia di penjara untuk menunggu persidangan. Namun bukti ini dianggap tidak cukup oleh juri, sehingga Lukas Guthrum dibebaskan dari segala tuduhan, dan dia dibebaskan dari penjara pada tahun 2005. Stephen dihukum penjara seumur hidup tanpa kesempatan pembebasan bersyarat. Saat ini dia dipenjara di penjara Departemen Pemasyarakatan Kentucky. Kasus ini menarik perhatian besar masyarakat dan menjadi berita utama di media berita. Keterlibatan Lukas Guthrum yang berkulit putih dan kaya sangat kontras dengan Stephen Soules yang ras campuran dan kurang beruntung secara finansial. Banyak orang percaya kebebasan Lukas difasilitasi oleh kekayaan yang memungkinkan Lukas mengakses perwakilan hukum tingkat atas yang meminta hak istimewa
yang tidak mampu dijangkau oleh Stephen yang miskin. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Sebaiknya kita selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun juga, karena kejahatan sering terjadi di malam hari, seperti yang dialami oleh Kathy. Sampai di sini dulu guys ceritanya. Berikan subscribe untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Terima kasih banyak ya untuk subscribe-nya. Berikan juga like, tekan loncengnya untuk cerita yang lain.